Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita ketemu lagi sama Aboy jalan-jalan. Kali ini Aboy ada di Desa Nyalindung, Kabupaten Sumedang. Ruangan kepala desanya keren, guys. Di sini ada pojok wifi, pojok ngopi, pojok pleno, pojok baca, sama khusus buat smoking area. Ruangan pakunya juga keren, gerbangnya. Kita temuin aja yuk. Kita ngobrol-ngobrol. Oke, guys. Itu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Boy ya teh? Pak. Kak Boy? Iya, siapa? Pamit telepat mah Kak Boy teh anu di kabar TV. Kabar pemuda ya? Iya, Pak. Acara Aboy jalan-jalan. Oh, saya jalan-jalan. Iya. Jadi gini, Pak. Saya ngelihat ruangan Bapak ini unik, Pak. Beda dari yang lain. Oh, gitu. Iya kan? Kita lihat samping sana itu kayaknya bekas palet. Ini juga sama. Terus idenya dari mana sih, Pak, bisa bikin seunik ini gitu? Kan memang kan diusahakan bahwa kepala desa itu harus inovatif. Inovatif itu bukan hanya produk saja yang harus kita kemas ya di masyarakat dan sebagainya, tetapi di lingkungan saya sendiri pun diusahakan ada inovasinya. Sehingga bagaimana rasanya, bagaimana caranya supaya pengunjung atau yang bertamu itu merasa nyaman. Nah, artinya kita kemas nih dengan bekas palet ya, bekas limbah ini supaya lebih menarik ya. Dan ini juga hasil produk saya sendiri ya. Nah, gitu ya. Jadi artinya di sini ada unsur estetika seninya sehingga rasa nyaman. Itu aja sih sebenarnya. Terus di situ juga kan ada pojok ngopi ya. Pojok kopi, iya, ya. pojok wifi, Nah, pojok baca juga. Pojok baca juga di situ. Artinya, oh di sini loh tempat untuk membaca, tempat untuk ngopi gitu ya. Termasuk tadi ada smoking area. Nah, gitu loh smoking area di situ. Walaupun di sini sekarang sedang smoking dulu ya, gitu ya. Nah, artinya kita buat nyaman lah ya. Jadi artinya coba bahwa desa itu betul-betul harus, kepala desa itu harus betul-betul merasa memiliki, sehingga membuat kita nyaman. Kalau sudah nyaman kan segalanya kita akan bekerja itu enak gitu ya. Termasuk ini, Pak ya? Ya. Ini punya Bapak, Pak? Oh iya, itu punya saya. Keren. Nah itu. Ini tokoh wayang Semar, Pak ya? Iya. Itu pemberian salah satu warga itu ya. Keren. Jadi mungkin kayaknya nyambung gitu. Itu Pak, emang warga di sini bikin cenderamata seperti ini? Ada UMKM-nya? Untuk cenderamata sebenarnya ada, tetapi untuk kayak gini memang belum ada. Belum ya? Tapi orang ada yang membuatnya, belum dijadikan produk untuk dijual, gitu ya. Jadi hanya pesan by order aja, Pak ya? Iya, nah seperti itu gitu ya. Pak, saya lihat menurut cerita di sini tuh ada sumber mata air, Pak. Ya. Yang katanya sih mau dijadikan wisata juga. Itu gimana Pak konsepnya, Pak? Oh, untuk mata air, karena itu Desa Nyalindung itu memiliki potensi yang luar biasa, yaitu sumber daya alam ya. Sumber daya alam mata air Cikanung itu sudah terkenal kemana-mana, bahkan banyak pengunjung dari luar kota ya, dari luar kota, dan mereka betul-betul nyaman dengan adanya air bersih yang ada di kita. Kita itu betul-betul airnya bersih itu karena memang sumber atau pertama kali keluar, dan itu menjadi hulunya gitu ya. Nah, saya berharap ini bagaimanapun potensi ini betul-betul menjadi sebuah pendapatan bagi warganya ya, sehingga ekonomi yang ada di lingkungan kita itu betul-betul dapat meningkat ya. Nah, bagaimanapun karena pemerintahan desa itu betul-betul harus bisa meningkatkan perekonomian, menjadi masyarakatnya sejahtera. Nah, potensi yang ada di Desa Nyalindung hanya itu. Dan insya Allah sih kita mencoba, kita berupaya untuk tetap eksis ya, dengan bekerja sama dengan Pak Ketua BPD untuk dapat artinya apa yang menjadi cita-cita, harapan saya sendiri, harapan lembaga lain, harapan masyarakat itu dapat terwujud melalui dengan mata air tersebut menjadi sebuah PADES tentunya. Nah, PAD sendiri kan pendapatan asli desa, Pak. Iya. Itu kan kalau nggak salah harus ada tertuang di Perdes. Ya. Nah, Bapak sendiri Pak selaku Ketua BPD,
ngelihat hal ini, apakah ada apa maksudnya bikin perdes kah atau seperti apakah untuk rencana ke depannya agar masyarakat di sini eh tentu Pak ya, masyarakat juga harus harus bahu membahu Pak ya, karena Ya. kita berpikir keras bikin perdesnya, bikin payung hukumnya, sementara masyarakat sendiri nggak mau gitu, pengen pengen kayak gini aja, kan nggak asik juga Pak ya. Itu gimana Pak? Bapak sendiri Pak? Jadi saya sendiri berpikir bagaimana caranya agar potensi yang kita miliki, yaitu sumber mata air Cikandung, itu potensinya betul-betul memberikan kontribusi terhadap peningkatan Perdes. Ini juga tidak lepas dari karakter masyarakat sebagai yang nantinya akan dilibatkan, pemberdayaan masyarakat yang nantinya dilibatkan untuk mengelola, bagaimana caranya dengan karakter masyarakat yang ada, kemudian target inovasi yang akan dikembangkan juga itu bisa berjalan dengan efektif ya, sehingga saya di lembaga PPD menyiapkan Perdes yang nantinya akan dijadikan acuan ataupun payung hukum bagaimana caranya mekanisme pengelolaan ataupun manajemen di mata air itu sendiri bisa berjalan lancar gitu Pak, tanpa istilahnya berbenturan dengan karakter masyarakat, kemudian juga memperhatikan aspek wawasan lingkungannya, pemanfaatannya juga untuk masyarakat luas. Karena apa yang saya lihat bahwasanya potensi sumber mata air ini bukan hanya sebagai objek wisata Pak, tapi juga ini menanggung hanya hidup masyarakat banyak, yaitu mengairi lahan pertanian. Nah, dengan perdes yang kami susun itu berusaha agar bagaimana caranya kebutuhan-kebutuhan masyarakat bukan hanya dari sisi objek wisatanya, tetapi kebutuhan yang lain juga dapat terpenuhi tanpa merusak originalitasnya gitu. Berarti Bapak secara tidak langsung menghimbau nih Pak ya, pada masyarakat, tolong dong kita berpikir nih gitu kan, gitu. buat kemakmuran kesejahteraan masyarakat juga. Makanya gitu kan. kita melibatkan masyarakat untuk menyusun rencana, untuk menyusun rancangan peraturan desa. Jadi kita betul-betul ini ada rancangannya dari hasil buah pikiran ketua BPD, masyarakat dilibatkan, pemerintah desa. Akhirnya kolaborasi ini menjadi sebuah kekuatan, maka terwujudlah sebuah peraturan desa yang menjadi payung hukumnya. Itu di situ. Berarti sangat apa ya? Kalau ada masyarakat yang menolak, berarti Pak ya, Ya. kerdil sekali Pak ya. Ini padahal kita tuh berpikir tuh untuk kesejahteraan gitu Pak ya. Terus ada yang nolak gitu gimana? Tapi itu, ada aja Pak ya. Ada aja, tapi kita tetap mencoba berikhtiar untuk membuka mindsetnya dengan berbagai upaya melalui berbagai pendekatan ya, baik dari stakeholder kemudian apapun itu. Jadi ya masyarakat seperti itu Pak. Intinya tetap ngasih wawasan Pak ya. Wawasan ya gitu. Ya mudah-mudahan sih apa yang menjadi harapan kami juga ya. Jadi menjadi PADES, kemudian peningkatan ekonominya sungguh keren. Bagaimana caranya kita terus diupayakan gitu. Seperti itu. Selain itu Pak, selain mata air ya. mata air yang jangan sampai ada air mata gitu Pak ya. Nah itu. Jadi kalau air mata kebahagiaan boleh Pak ya. Jangan air mata sedih aja gitu. Jadi, jangan merugikan, jangan ada yang dirugikan lagi. Nah itu makanya seperti itu Pak. Perdes itulah yang mengcover semua itu. Itu kan suara masyarakat ya. Nah kita yang memiliki kewenangan strategisnya, kemudian memiliki kewenangan secara juridisnya, semua kita bergabung menjadi satu kesatuan, itu yang indahnya di situ. Diperlukankah investor Pak untuk hal ini? Begini ya, kita akan untuk masalah investor kita akan kaji terlebih dahulu. Sejauh mana ketika misalkan tidak berbenturan dengan masyarakat, tidak berbenturan dengan pemerintah desa, sama-sama saling menguntungkan bisa saja. Tetapi kita untuk sementara ini kita mencoba berupaya mandiri ya, mandirilah gitu ya, tanpa sebuah investor ya, kita keren Pak. Jadi cek bahasa Sunda lah ngeri nikreh lah gitu ya. Sedetik demi sedetik atau salah pokoknya pemacarana penting menepi orang gitu ya. Tadinya gitu. Boy. Terus ini Bapak masih menjabat nih Pak. Ya. Ya kan? Bapak ketika masih menjabat terus sudah punya kebijakan seperti ini, nah akankah nanti penerus Bapak dikasih apa ya?
dikasih sebuah pemikiran, visi dan visi Bapak untuk diteruskan atau seperti apa Pak? Atau beda lagi nanti kebijakan? Kalau untuk itu kan tergantung kepada si kepala desanya tersebut, Iya. ya, sejauh mana mereka punya keinginan. Tapi harapan besar dari saya sendiri, oke, lembaga BPD, harapannya ada kesinambungan. Artinya eh, terus continue. Jadi apa yang sudah kita mencoba ikhtiarkan supaya tidak terputus nanti di tengah jalan. Jadi siapapun nanti kepala desanya, harapan saya ya dia betul-betul dapat mensejahterakan ya. Ya tadi sumber itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ada regenerasi gitu ya. Begitu. Terus ini Pak, kalau saya lihat dari sisi geografisnya kan, Ya. desa ini kan ada apa? Exit tol. Ya. Nah, exit tol yang notabene suatu saat nanti macet ya. Ya kan? Kayak macam lebaran lah gitu kan, pasti macet. Ya. Nah, terus di sisi lain Bapak pernah ada nggak kepikiran buat istilahnya bikin sebuah stand dekat exit tol yang ini loh produk desa kami gitu. Kayak makanan khas kah atau seperti apa gitu Pak? Kalau dari kecamatan sendiri itu sudah ada rencana di exit tol itu ada semacam apa namanya etalase ya, etalase ekonomi kecamatan. Ya, jadi berbagai produk yang ada di berbagai desa itu semua tertampung di situ. Tapi bagi kami lain lagi untuk desa. Desa yang punya potensi ini kenapa tidak kita membuat etalase ekonomi sendiri? Karena dari sana dari exit tol itu kan cuma 5 menit. Peluang itu kita tangkap. Sekarang itu medsos kok yang bergerak. Betul. Ya, mereka semua pada mempunyai handphone ya. Setiap pengunjung siapa yang punya handphone, sampai anak kecil semua pakai handphone. Betul. Secara tidak langsung mereka akan mempromosikan yang potensi yang ada di kita. Ya. Apapun mereka mempromosikan. Dunia digital ini sudah kita tidak bisa menolak apapun ceritanya. Nah, makanya membuat etalase ekonomi, yaitu harapan besarnya yaitu berbagai unsur masyarakat yang mempunyai produk UMKM. Kita kemas, kita kumpulkan. Saya harapannya begitu. Jadi ketika misalkan ada tamu yang datang dari kita, harus datang ke situ. Sehingga bagaimana... Termasuk wisata yang... makanya itu saya ingin ini menjadi kawasan wisata. Gitu ya. Jadi satu titik yang menjadi sumber potensinya, tapi mereka akan menjadi penyebaran ke beberapa titik. Menularkan auranya gitu ya, aura daripada potensi wisata mata air tersebut. Begitu Kang Boy. Keren. Jadi udah jauh Pak ya? Oh, udah jauh. Sudah. Pak siapa udah keren lah. Makanya kita kan dulu pernah begini ya Pak Ketua, ada yang disebut dengan kampung batik ya, ada kampung pertanian, ada kampung piala. Dulu itu kita sudah kemas itu. Kenapa ada kampung piala? Karena di situ ada pengrajinnya di situ, sehingga kita itu membranding di situ. Oh, ke kampung piala ke sini loh, oh ke kampung batik itu ke sini loh. Jadi nantinya terintegrasi. Gitu, terintegrasi semua. Siap. Menuju ke mata air itu melewati berbagai spot. Nah, harapan besar itu seperti itu. Ketika tamu dari datang, kita sambut dengan musik, alunan musik Sunda dan sebagainya. Itu seperti itu inginnya. Contoh misalkan, oh ini ada lapang nih, kita punya lapang. Kenapa tidak drop di sini? Bisnya drop di sini, tapi menjadi etalase ekonomi di sini. Iya. Nah, setelah itu mereka juga harus kita jaring lagi ke uangnya. Bagaimana caranya? Mereka harus ditarik apakah menggunakan mobil apa, wisata kan seperti itu. Jadi terintegritas. Oke, kampung piala ke sini. Jadi kalau mau souvenir, ini loh ada kampung batik, ini loh ada ini. Terus kalau misalkan mau agrowisata, kita ada loh kampung pertanian. Itu Pak, sudah. Jadi walaupun misalkan jalannya kecil, kita kemas nih bagaimana caranya walaupun jalan kecil tapi banyak pengunjung. Nah, sekarang kan orang itu memang lebih ke back nature ya. Back nature. Iya, ke konsep makanan khas daerah ini sendiri itu apa Pak? Makanan khas di sini memang dari dulu juga opak ya. Surabi. Kalau surabi mah iya, surabi menjadi makanan khas di sini juga. Ada di sini ada surabi jabring, ada surabi bicika ya. Ada surabi bicika. Ini terkenal. Boleh Pak, ntar nyobain loh ya. Di Aboy makan-makan. Nah, gitu. Surabi bicika, surabi jabring. Nah, aduh, gitu. serem banget bisa jabring gitu. Ada ya.
Gitu. Oke. Sebenarnya banyak potensinya ada. Minuman khas gitu, nggak ada kayak apa? Aduh, kalau- bandrek gitu. Nanti sedang kita kemas, Pak. Seperti itu. Ada nanti kita mencoba, yaitu ada warung bandrek nanti. Warung Ya. bandrek. Belum Pokoknya- launching, Pak? belum launching. Warung bandrek di situ nanti ada sate juga ya. Tapi dengan warung bandrek itu kita ada konsep makanan murah ya. Bagaimana itu? Itu saya sendiri yang mengadakan secara pribadi saya. Tetapi bagaimana caranya masyarakat juga terlibat. Artinya mereka akan menitip makanan di situ. Oh, iya. Ya, menitip makanan. Jadi sistemnya kayak franchise gitu, Pak ya? Iya. Kayak Pujasera gitu lah. Iya, Itu nitip di gitu. sini. Di sini udah kan mereka diuntungkan, kita juga untung. Artinya sama-sama diuntungkan, tidak ada kerugian di situ. Ya. Keren, Pak. Sumpah keren. Karena Aboy baru kali ini ngobrol sama kepala desa yang punya visinya keren gitu. Iya. Artian dia tidak hanya berkepentingan untuk wilayah sendiri gitu, Pak. Iya, Tapi melibatkan semua stakeholder kayak Bapak BPD, betul. terus yang tadi Bapak cerita konsepnya seperti ini udah klop, payung hukumnya udah keren. Ya, mudah-mudahan apa yang jadi cita-cita Bapak dan cita-cita desa ini Ya. menjadi kenyataan. Amin. Secepatnya nanti Aboy tunggu, Pak ya. Nah, Surabaya itu. Break-nya. Nah, ini nih saya kan ini ada ini kamu ini. Ya siap. Pak. Nah, tuh, Konsepnya udah seperti itu ya. Oh. Bentar lagi tuh Pak itu mau launching ya, Pak. Nah, insya Allah sih. Oke, siap. Nah, Nanti Aboy jalan-jalan ke sana, gitu Pak. ya. Oke, guys. Sementara seperti itu dulu obrolan Aboy sama Bapak Kepala Desa Nyalindung dengan Pak Budi. Apa yang kita bicarakan mudah-mudahan jadi sebuah inspirasi bagi desa-desa yang lainnya. Karena pemanfaatan potensi desa itu harus benar-benar secara menyeluruh dan konsep yang keren. Sekian Aboy jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.